Untuk modul 1.2, pertanyaannya yang pertama adalah apa yang menjadi indikator bahwa nilai yang kita laksanakan itu bisa dikatakan berhasil. Begini ya, indikator keberhasilan kita dalam pelaksanaan nilai-nilai guru penggerak, saya kira itu sangat bergantung pada konteks dan jenis nilai yang dimaksud ya Bapak Ibu. Akan tetapi secara umum bahwa hal yang menunjukkan bahwa nilai-nilai guru penggerak apakah terlaksana atau tidak itu dapat dilihat dari perubahan perilaku, baik itu perubahan perilaku secara individu atau secara kelompok, terutama atau minimal ya perubahan perilaku yang positif pada diri kita. Nggak usah yang muluk-muluk lah, yang sederhana saja. Misalnya yang tadinya sebelum jadi guru penggerak kita agak malas mengikuti kegiatan pelatihan, setelah ikut guru penggerak kita menjadi lebih bergeliat dan lebih bersemangat untuk terus-menerus meningkatkan kapasitas diri kita. Kemudian berikutnya tentu bisa dilihat dari pencapaian tujuan yang sesuai dengan nilai-nilai yang diimplementasikan. Contoh tadi misalnya terkait produktivitas pembelajaran, terutama pada kualitas pembelajaran atau dalam peran kita menjalankan peran sebagai pendidik. Ketika misalnya kita sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, memenuhi kebutuhan belajar murid dan lain-lain, maka saya kira itu bisa menjadi ukuran keberhasilan ya, walaupun mungkin baru implementasi pada diri kita saja. Yang berikutnya adalah terciptanya lingkungan yang harmonis atau kondusif sehingga kita bisa membangun relasi, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Selanjutnya ketika kita sudah menerapkan praktek baik atau aksi nyata, maka lewat aksi nyata yang kita lakukan tentu akan terlihat hal-hal positif sehingga kita bisa menginspirasi orang lain kok. Selanjutnya adalah yang paling penting adalah kita harus mampu memberikan keteladanan, karena jangan sampai kita mengajak orang lain pada hal-hal yang positif ternyata kita sendiri tidak berintegritas atau tidak sesuai dengan apa yang kita katakan dengan yang kita lakukan. Selanjutnya bagaimana, pertanyaan tambahannya adalah bagaimana jika belum berhasil, langkah apa yang bisa kita lakukan? Saya kira banyak hal yang kita bisa lakukan ketika apa yang kita sudah lakukan belum berhasil. Yang paling penting adalah kita harus melakukan tindakan evaluasi atau refleksi. Gunanya adalah untuk melihat apa sih yang sudah berjalan dengan baik, apa sih yang belum berjalan dengan baik, apa sih yang perlu kita koreksi, apa sih yang perlu kita tambahkan gitu. Kemudian selanjutnya kita bisa membangun relasi atau komunikasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah kita. Mungkin kita bisa mengkomunikasikan dengan baik terkait visi-visi yang ingin kita bangun sehingga terbangun kolaborasi. Yang tak kalah pentingnya juga kita harus melakukan upaya pengembangan diri, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kualitas kita. Atau sekiranya dalam visi atau program yang kita jalankan belum tercapai, mungkin kita bisa melakukan revisi dan lain-lain. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apakah seorang guru penggerak harus mempunyai posisi yang penting di sekolah agar dapat menggerakkan ekosistem sekolah? Saya kira kita tidak harus memiliki posisi penting atau jabatan formal di sekolah ya, agar kita bisa menggerakkan ekosistem sekolah. Sebab menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana
kemampuan kita untuk melakukan berbagai macam inisiasi, bagaimana kemampuan kita berkomunikasi, membangun relasi, serta punya pengaruh melalui keteladanan yang ada pada diri kita. Itu ya adalah hal yang sangat penting. Terkait inisiasi, saya kira guru penggerak harus menunjukkan ciri inisiatif, kreatif, dan punya kemampuan untuk mencari solusi dan melakukan inovasi. Dan saya kira hal ini bisa memotivasi rekan-rekan sejawat kita di sekolah. Selanjutnya adalah kemampuan komunikasi, juga adalah hal yang sangat penting, karena dengan kemampuan komunikasi kita bisa membangun relasi dengan baik, kita bisa menjabarkan, kita bisa menjelaskan visi kita dengan baik sehingga orang lain tertarik untuk ikut berkolaborasi. Selanjutnya adalah kemampuan kita membangun kolaborasi dan kerjasama dengan orang lain. Ini juga penting, bagaimana kita melihat kelebihan-kelebihan orang lain yang mungkin saya tidak mau berkolaborasi, tetapi dengan kita membangun kepercayaan, memberikan rekan sejawat kita ruang untuk berbagi praktik baik terhadap kemampuan atau kelebihan yang dia miliki, saya kira ini juga bisa. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga adalah apakah nilai-nilai guru penggerak itu harus dimiliki semua oleh calon guru penggerak? Bagaimana jika yang dimiliki hanya beberapa nilai saja? Apakah seorang tersebut masih dikatakan sebagai seorang guru penggerak? Idealnya ya seorang guru penggerak itu harus memiliki semua nilai-nilai guru penggerak, terutama nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif sebagai bentuk komitmen terhadap terhadap upaya untuk membangun pembelajaran yang menginspirasi dan memotivasi orang lain. Nah, jika yang kita miliki hanya beberapa saja, maka saya kira jelas bahwa nilai yang paling utama adalah berpihak pada murid. Sebab dengan berpihak pada murid, maka seorang guru akan terus-menerus berupaya untuk melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, yang dalam upaya memenuhi kebutuhan murid tersebut tentu akan berimplikasi pada banyak hal, saya kira. Misalnya adanya keinginan kita sebagai guru untuk melakukan tindakan reflektif. Dengan melakukan kegiatan refleksi, tentu kita akan menemukan banyak hal yang mungkin masih kurang, masih butuh dikoreksi dan lain-lain sebagainya, sehingga ini juga akan bisa berdampak pada diri kita untuk tergerak mengembangkan sikap mandiri, karena kita menemukan kekurangan melalui kegiatan refleksinya, maka kita mulai berpikir solusi apa sih yang kita bisa lakukan, sehingga kita mencoba untuk berinovasi, dan kemudian yang pada intinya adalah sepanjang seorang guru itu memiliki semangat untuk tergerak, memiliki semangat untuk bergeliat, untuk meningkatkan kapasitas dirinya, berusaha untuk bergerak dan menggerakkan untuk memajukan kualitas pendidikan, maka saya kira itulah sesungguhnya esensi atau ruh dari jiwa seorang guru penggerak.